Gimana saya? Saya bakal pergi. Kamu itu datang-datang udah mangga ngucap salam, ninggalin aku 2 tahun, terus tiba-tiba minta anak dibawa, rawat aja enggak, itu anak udah gede, mintanya langsung dibawa, enak aja kamu. Terus kamu ya gimana? Itu juga anak saya itu. Ya aku maunya cerai, udah capek mas, 2 tahun ditinggal, nggak dikasih nafkah, terus tiba-tiba kamu datang-datang kayak gitu, langsung minta anak, kamu suami macam apa? Aku udah capek, udah kita besok langsung cerai aja, langsung ke pengadilan. Oke, kalau itu memang kamu, kita besok pergi ke pengadilan. Selamat datang, ada perlu apa? Itu Bu, saya kesini bertujuan untuk menggugat suami saya karena dia udah 2 tahun pergi dari rumah, nggak ngasih nafkah lahir batin, bahkan sama anak pun enggak, terus tiba-tiba datang minta bawa anak. Apa benar begitu, Pak? Ya betul Bu, karena saya ingin merawat anak saya sendiri daripada dirawat dia yang saya sudah nggak tahu gimana kabar sampai sekarang. Tapi Bapak sendiri nggak pulang selama 2 tahun dan nggak Iya, kasih. benar, karena ada masalah dengan istri saya, sebenarnya saya juga nggak betah di rumah. Baik, Bapak dan Ibu, terima kasih atas penjelasannya. Perkenalkan, saya selaku mediator, nama saya Indah. Di sini saya akan berusaha membantu untuk menengahi masalah Bapak dan Ibu dan mencari solusi yang terbaik untuk menyelesaikan masalah ini. Dan perlu diingat, saya di sini selaku mediator bersifat netral ya. Terus bagaimana Bu kelanjutannya, apakah bisa dilanjut ke pengadilan? Karena saya sendiri menginginkan untuk dilanjut ke pengadilan. Baik, pertanyaan saya, apakah Ibu yakin ingin mengajukan gugatan? Yakin. Dan apakah Ibu siap menanggung resiko setelah perceraian seperti bagaimana kondisi mental anak setelah tahu bahwa orang tuanya bercerai? Untuk masalah anak kedepannya saya sudah pikirkan secara matang-matang sih Bu. Baik, kalau seperti itu gimana tanggapan Ya udah, Bapak? kalau memang itu kehendak istri saya begitu, oke kita besok ke pengadilan saja. Baik, jadi kesimpulan dari mediasi hari ini karena belum menemukan solusi yang terbaik untuk Bapak dan Ibu, maka sesuai dengan keinginan Ibu, perkara ini akan berlanjut ke persidangan. Baik, bagaimana? Apakah ada yang bisa saya bantu? Begini Pak, kedatangan saya di sini bertujuan untuk menggugat suami saya ke pengadilan. Oh begitu ya Mbak. Sebelumnya, apakah betul ibunya sebagai penggugat? Iya, saya sendiri. Oh baik. Dan ini sampai kanan kirinya sebagai apa kalau boleh tahu? Saksi. Oh saksi. Baik, kira-kira kalau boleh tahu, Ibu membawa ke pengadilan kasusnya seperti apa ya? Boleh dijelaskan? Kasusnya itu suami saya nggak memberikan nafkah batin secara baik ya. Ya, kemudian? Meninggalkan saya 2 tahun berturut-turut, Ya, nggak ngasih nafkah batin maupun lahirnya. ya. Terus datang-datang cuman minta hak asuh anak kayak gitu doang. Kira-kira menurut keterangan saksi dari masing-masing, apakah betul pernyataan dari si penggugat? Iya betul. Betul? Betul. Oh, ya. Oh jadi intinya begitu ya, Bu. Kemudian saya di sini sebagai Puspagum akan membantu menuntun penggugat agar bagaimana bisa membuat isi gugatan dengan baik dan benar. Kemudian dari isi gugatan itu nanti Ibu bawa ke persidangan untuk disidangkan. Terkait itu, apakah sebelumnya Ibu sudah pernah melakukan persidangan di pengadilan? Belum. Maka nanti dalam proses pembuatan isi gugatan nanti akan saya tuntun dengan susunan yang rapi dan betul.
Ini akan saya berikan dulu berkasnya terkait bagaimana cara membuat isi gugatan. Saya tinggal dulu bentar ya Bu ya. Iya. Ini Ibu ada berkas dari saya, mohon untuk diisi terkait bagaimana cerita Ibu, kronologi Ibu kejadian dengan suami, kenapa mau bercerai, mau disidangkan di pengadilan, itu bisa Ibu tulis di kertas ini. Iya, Pak. Silahkan Bu. Ini untuk keterangan saksinya ditulis semua, apa cukup satu aja? Ya, semuanya tulis. Gimana? Udah Bu? Udah. Saya cek dulu dahulu ya isi gugatannya. Saksinya ada 2, betul? Bukti-buktinya sudah komplit? Udah. Sudah dibawa ke sini? Udah. Ya. Ini terkait dari pasal yang nanti Ibu undang-undangkan ketika di persidangan itu terkait dengan nafkah batin ya, nafkah batin di mana si suami tidak memberikan nafkah sampai beberapa bulan yang telah ditentukan. Maka di sini saya akan membantu Ibu atau si penggugat untuk memasalkan apakah pasal ini cocok atau tidak. Kemudian dalam KHI juga mengatur dalam pasal 80 ayat 2 dan ayat 4 KHI yang berisi bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala suatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung di dalamnya ada yang pertama nafkah iswah dan tempat kediaman bagi istri, yang selanjutnya biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak, dan yang terakhir ada biaya pendidikan bagi anak. Mungkin pasalnya sudah sesuai. Habis ini isi gugatannya akan saya ketik ulang dan kemudian akan saya beri salinnya kepada Ibu dan kemudian saya berikan kepada hakim untuk dijadikan bahan ketika persidangan. Iya, Pak. Mungkin cukup sekian. Baik, persidangan pada hari ini akan saya mulai. Apa kabar untuk para pihak? Baik, alhamdulillah. Baik Pak Hakim, sehat walafiat, alhamdulillah. Benar, apakah ini dari saudari penggugat, saudari Nada, Iya, dengan saya sendiri. dan tergugat dari saudara Arsya? Ya benar Pak Hakim, saya sendiri. Apakah Anda telah mencoba untuk mencari bantuan orang lain untuk menyelesaikan permasalahan Anda? Sudah Pak Hakim, namun tidak menemukan kemajuan yang signifikan dari suami saya. Bagaimana dari tergugat? Ya, sebelumnya saya juga berawal dari kesalahpahaman sehingga istri saya dalam proses mediasi juga tidak mau dalam proses perdamaian. Jadi istri saya menggugat ke tingkat pengadilan. Justru sebenarnya saya juga menginginkan jalur perdamaian saja, tidak perlu sampai pengadilan, tapi istri saya tetap kekeh untuk pengadilan. Saya sebagai suami juga menghormati apa keputusan dari istri. Apakah Anda memiliki bukti yang dapat membantu menjelaskan situasi rumah tangga Anda? Iya Tuhan, saya memiliki dari teman dan keluarga saya yang bisa menjelaskan bagaimana situasi di keluarga saya. Baik, mungkin bisa dihadirkan para saksinya dari penggugat. Baik, untuk para saksi, apakah benar ini dengan saudari Ina dan saudari Perdana? Iya, benar Yang Mulia. Bagaimana keterangan para saksi? Saksi 1. Ya, benar Yang Mulia. Saya mengetahui tergugat tidak memberikan nafkah secara lahir batin selama 2 tahun. Bagaimana keterangan saksi kedua? Ya, saya membenarkan dari saksi pertama bahwasanya si tergugat tidak pernah pulang ke rumah.
Baik, terima kasih para pihak. Beri kami dari Majelis Hakim berdiskusi untuk menyimpulkan kesimpulan dari hasil persidangan ini. Baiklah, hasil dari diskusi para majelis hakim berdasarkan Undang-Undang Perceraian, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Undang-Undang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Undang-Undang Perkawinan mengatur beberapa hal terkait perceraian, menyatakan bahwa mengabulkan dari penggugat 1. Menuntut suami untuk bercerai. 2. Menuntut nafkah iddah dalam waktu yang ditentukan. 3. Menuntut hak asuh anak diberikan kepada pihak penggugat. Demikian putusan ini menurut majelis hakim dinyatakan sah menurut hukum dengan berbagai pertimbangan.